anugerahnya mampu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Tuhan, kami terus rindu mengikut Engkau Tuhan. Ketika kami mengikuti jejak kaki Tuhan, kami tidak akan pernah bisa digoncangkan oleh apapun. Maka itu kami rindu mengambil keputusan yang tegas di masa-masa sulit ini. Kami terus mengikuti jejak kaki-Mu. Karena ketika kami mengikuti jejak kaki-Mu, kami tidak akan pernah bisa digoncangkan. Tuhan, kami merasa bersyukur memiliki Tuhan yang dahsyat, yang tidak pernah berubah oleh apapun. Kasih-Mu, kuasa-Mu. Dulu kami muda, Engkau tidak berubah. Sekarang kami tua, Engkau tidak pernah berubah Tuhan. Mungkin ada banyak dunia berubah, bahkan hidup kami berubah, tapi Engkau tidak pernah berubah. Kesetiaan-Mu, kebaikan-Mu, penyertaan-Mu tidak pernah berubah. Kuasa-Mu tidak pernah berubah. Itulah yang membuat kami mantap mengikut Tuhan. Engkau tidak tergantung situasi Tuhan. Engkau tetap selamanya. Kalau Engkau berkata aku mengasihimu, tetap tidak pernah ada perubahan. Engkau tetap mengasihimu kami Tuhan. Kami mengucap syukur, kami kagum, kami hormat akan Engkau. Kami memiliki Tuhan yang luar biasa, yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Pada hari-hari terakhir ini kami hanya ingin telinga kami betul-betul dengar suara Tuhan baik-baik dan melakukan perintah-Mu hari ini. Karena kami tahu Tuhan bahwa berkat itu akan datang kepada kami. Ada banyak orang dunia mencari berkat di masa-masa sulit, depresi, tentang penghasilan, tentang nafkah. Tapi kami bersyukur Engkau berkata, ketika kami dengar suara-Mu baik-baik dan melakukan perintah-Mu hari ini, maka Engkau akan mengangkat kami dari bumi ini. Engkau akan memberikan berkat-Mu datang kepada kami. Bahkan Engkau membukakan perbendaharaan-Mu untuk kami Tuhan. Unlimited blessing. Berkat yang tidak pernah terbatas, tidak pernah terduga cara-Mu, tidak pernah terduga jalan-Mu. Kuasa-Mu besar, kasih-Mu besar, tidak pernah terbatas. Itulah yang seharusnya kami alami Tuhan. Karena kami bukan berasal dari dunia. Kami tidak mau hidup seperti orang dunia. Tapi selama kami hidup di dunia, kami hanya rindu menikmati hari-hari surga di bumi. Karena kami berasal dari surga. Hidup kami penuh kemenangan, sorak-sorai, sukacita, damai, sejahtera. Kami tidak mau diturunkan dengan kematian rohani, down, depresi, penuh tekanan. Itu bukan kehidupan normal kami Tuhan. Karena kami bukan berasal dari dunia. Mari Tuhan sadarkan kami. Kau memberikan privilege, hak istimewa buat kami. Sehingga kami tidak gentar, tidak takut menghadapi dunia. Karena kami bukan berasal dari dunia. Kami tidak mau hidup di dalam hukum dosa dan maut. Karena kami sudah dimerdekakan. Hukum yang berlaku atas hidup kami adalah hukum roh yang menghidupkan. Yang senantiasa memberikan kemerdekaan dan kemenangan. Kamilah yang mengalahkan dunia Tuhan. Bukan kami dikalahkan oleh dunia. Sadarkan kami. Sehingga kalau dunia semakin sulit, kami boleh memiliki sudut pandang yang benar. Paradigma yang benar, pola pikir yang benar. Karena kami bukan berasal dari dunia. Kami yakin pasti Tuhan memelihara kami. Engkau lebih pusing memelihara kami Tuhan. Kau tahu caranya memelihara hidup kami. Kau pastikan bahwa kami tidak pernah kekurangan. Karena Engkau gembala yang baik. Sekalipun kami ada dalam lembah kekelaman sekalipun, Kau tidak pernah membiarkan kami. Gadamu dan tongkat-Mu menyertai kami. Terus Tuhan bicara terus bagi gereja-Mu, jemaat-Mu. Supaya kami tidak berhenti di tengah jalan.
dan mengambil keputusan yang salah. Tapi kami semakin yakin bahwa di tengah-tengah kesulitan kami akan mengalami mujizat, terobosan. Tingkap langit terbuka bagi kami. Ada perbuatan besar yang kami alami supaya kami bisa menceritakan kepada banyak orang bahwa Tuhan kami besar dan melakukan perbuatan besar atas hidup kami. Terima kasih. Kami tidak pernah kekurangan bahan untuk cerita bagi orang-orang dunia bahwa Tuhan dahsyat. Kami kagum Tuhan yang kami miliki. Tuhan penyertaan sempurna dalam kesesakan sangat teruji dan terbukti. Kami tidak ragu sedikit pun. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami rindu mendengarkan pesan Tuhan. Kami berdoa supaya hati kami menjadi tanah yang subur. Firman Tuhan bukan hanya menjadi wacana, tidak pernah mengubahkan hidup kami. Tapi biarlah firman Tuhan itu betul-betul memerdekakan kami, mengubahkan kami. Pola pikir, sudut pandang, sikap diselaraskan dengan firman. Sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang berbeda. Mari Roh Kudus berikan roh pewahyuan. Sehingga kami mengenal Tuhan dengan benar dan akurat. Kami berdoa tanda-tanda mujizat-Mu menyertai baik yang di Zoom maupun di onsite. Yang sakit disembuhkan, yang terlikat dilepaskan, yang letih lesu beban berat dibangkitkan Tuhan. Terima kasih. Ambil alih hidup hamba-Mu Tuhan, sampaikan apa yang Kau maksudkan kepada jemaat-Mu lewat hamba-Mu. Dan biarlah itu membangkitkan kami. Sepanjang firman Tuhan dibagikan, nama Engkau ditinggikan dan dimuliakan. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mau serahkan pemberitaan firman Tuhan siang hari ini. Kita sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat datang lagi ke Indonesia, Ibu Febe, baru pulang dari Italia. Ya, selamat datang yang dari Bandung Pusat, ya, Ibu Maya dan tim. Hari ini ada banyak hal-hal yang Ibu Siti, terima kasih dan datang rajin ya ibadah ya, puji Tuhan. Baik, shalom Bapak Ibu, semangat antusias dengar firman, amin ya. Karena katanya hidup kita hanya oleh karena firman. Manusia bukan hidup dari roti saja, tapi manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Jadi firman itu maha penting dalam hidup kita. Jadi kalau kita beribadah, kita terima firman, satu kesempatan untuk kita boleh menikmati firman itu nyata dalam hidup kita. Amin. Baik, sepanjang 1 bulan ini ada beberapa gereja dilambangkan ya. Ada kemarin kita belajar gereja sebagai bangunan, gereja sebagai mempelai, ya kan? Gereja sebagai tubuh, gereja sebagai mempelai, ya. Saya sampaikan. Terus minggu kemarin Bapak Daniel Cecep menyampaikan bahwa gereja ini sebagai apa? Masih ingat? Bait Allah, tempat kediaman Allah, ya. Istananya Allah. Saudara, saya mau tambahkan sedikit. Saudara, kita menjadi bait Allah luar biasa. Karena kita ini tempat kediamannya Allah. Wih, dahsyat banget. Ya, saudara, saya rindu saudara disadarkan betul bahwa hidup saudara ini gak main-main. Yang tinggal di dalam hidup kita ini bukan orang ecek-ecek ya, tapi Tuhan pencipta alam, amin. Raja segala raja. Pokoknya kalau dia ada dalam hidup kita aman. Kenapa? Dia bisa lakukan apapun yang manusia tidak bisa lakukan. Dahsyat enggak saudara ya? Apapun Tuhan manapun enggak pernah bisa lakukan. Ya karena ini Tuhan pencipta langit, Tuhan dahsyat, Tuhan raja. Itu tinggal dalam hidup kita saudara. Nah, uniknya saudara, kalau misalnya saudara ya, tiba-tiba ada staf presiden bilang kepada saya, Ibu, Presiden Jokowi pengen tinggal di rumah ibu. Saudara yang kebayang sebulan atau mungkin setengah tahun sebelumnya, mungkin ada kebersihan ya, dibersihkan rumah saya. Supaya rumah saya standarnya itu sama dengan standar presiden. Betul nggak saudara?
Ya, pasti ada pampres lah, semua protokol kepresidenan memastikan rumah saya bahwa rumah saya layak dihuni oleh seorang presiden. Betul nggak saudara? Harus bersih. Tidak ada yang kotor, steril. Jangankan gitu, kita kedatangan presiden aja 3 hari seminggu sebelumnya udah disterilkan. Tapi bersyukurnya saudaraku, raja segala raja. Dia mau diam dalam hidupmu. Bukan tunggu saudara bersih. Betul? Betul nggak saudara? Dia mau tinggal dalam hidup kita. Di dalam hati kita. Dalam roh kita. Bukan tunggu saudara bersih. Seperti presiden datang ke rumah kita. Betul nggak? Luar biasa. Dia menjadikan kita bait Allah. Bukan karena kita bersih. Dan akurat. Tetapi justru dia tinggal dalam hidup saudara dan saya. Untuk membersihkan hidupmu. Amin. Maka itu saya percaya, coba kalau enggak Tuhan hidup dalam hidupmu, tinggal bain, kita enggak akan pernah bisa sempurna. Betul? Nah maka itu bersyukur banget saudara, kita menjadi bait Allah dalam hidup dia. Amin. Bagi Tuhan, bagi Allah kita. Itu yang saya mau tambahkan, jadi beda banget ya. Kalau presiden datang harus bersih, tapi Tuhan datang dalam hidup kita. Dia enggak. Apapun hidupmu, dia mau diam dalam hidupmu. Dan dia mau membersihkan hidupmu serupa dengan dia. Amin. Baik. Itu yang pertama saudara. Dan hari ini kita akan belajar tentang gereja adalah keluarga Allah. Ya, apa saudara? Gereja adalah keluarga Allah. Ya. Saudara mau sadar atau tidak sadar, tanpa kita sadari, sebenarnya saudara dan saya ini dibentuk oleh Tuhan, diciptakan oleh Tuhan, untuk apa? Untuk menjadi keluarganya Allah. Ya nanti saya akan jelaskan, supaya kita mengerti keluarga Allah gimana ya. Jadi tanpa saudara sadari, tanpa kita sadari, kita ini dibentuk oleh Tuhan, kita diciptakan oleh Tuhan. Sebenarnya Tuhan ingin menjadikan saudara semua ini keluarga Allah. Saudara yang percaya kepada Yesus menjadi keluarga Allah. Kenapa? Karena Allah menginginkan sebuah keluarga. Dan saudara dan saya, Tuhan rindu, Allah rindu kita menjadi bagian dari keluarga Allah. Itu poin yang penting saudara. Jadi saudara dan saya dibentuk, diciptakan untuk keluarga Allah. Karena Tuhan menginginkan sebuah keluarga. Dan saudara dan saya, Tuhan ingin menjadi bagian dalam keluarga Allah. Coba kita lihat firman-Nya. Di Efesus 1 ayat yang ke-5. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai. Saudara, kalau kita lihat firman ini sejak semula, betul nggak? Kita memang dibentuk dan diciptakan untuk menjadi anak-anaknya. Bicara tentang anak, bicara tentang keluarga. Betul nggak saudara? Jadi sejak semula Tuhan ingin membangun sebuah keluarga. Saudara. Dia menginginkan sebuah keluarga. Maka saudara dan saya dibentuk untuk menjadi bagian dari keluarga. Firman katakan dalam kasih Ia telah menentukan siapa? Saudara dan saya sejak semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Dia yang ingin keluarga. Kita lihat Yakobus 1 ayat yang ke-18. Oleh karena kerelaan kehendaknya. Dia yang menginginkan oleh karena kehendaknya. Supaya kita tahu kenapa kita dibilang keluarga Allah. Kita baca sama-sama.
1, 2, 3. Atas oleh firman kebenaran supaya kita menjadi anak sulung di antara. Jadi kita lihat di sini atas kehendaknya sendiri. Jadi saudaraku, keluarga Allah itu memang diinginkan oleh Tuhan sejak semula. Ya, jadi kita itu dijadikan menjadi anak-anaknya. Dia Bapa, betul? Ya, karena keluarga itu Bapa, anak itu keluarga, saudara ya. Satu lagi, 1 Petrus 1 ayat 3 supaya mantap ya. Kita lihat. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Terpujilah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang Tuhan ingin melahirkan kita menjadi anaknya. Betul nggak saudara? Dia yang menginginkan kita menjadi anaknya. Dia yang menginginkan kita menjadi bagian dari keluarga Allah. Karena dia yang menginginkan sebuah keluarga. Saudara, kalau saudara baca Alkitab, semua kisah-kisah di Alkitab keseluruhannya itu sebenarnya menceritakan bagaimana Allah membangun sebuah keluarga. Ya, kalau kita baca seluruh Alkitab itu sebenarnya kisah-kisah itu mengenai tentang bagaimana Tuhan membangun sebuah keluarga. Tujuannya dia membangun sebuah keluarga Allah untuk mengasihi Tuhan, untuk menghormati Tuhan, untuk memerintah bersama-sama dengan dia. Dia buat sebuah keluarga. Kenapa ya? Di pikiran Allah kok keluarga? Saya ingin gini loh, saudara tahu dasarnya gitu ya. Sehingga kalau jadi keluarga, oh kita keluarga, gak ngerti gitu. Padahal ini idenya dari Allah. Keinginannya dari Allah. Saudara ya. Ya. Kenapa? Karena Allah itu adalah kasih, saudara ya. Dan dia menghargai hubungan. Ya. Allah adalah kasih dan dia menghargai hubungan. Jadi tidak ada hubungan yang paling dekat kecuali keluarga, betul nggak? Saudara ingat-ingat, saudara hubunganmu dengan tetangga lebih dekat hubunganmu dengan keluarga, betul nggak saudara? Karena kita diikat oleh darah, betul. Nggak ada hubungan yang paling dekat kecuali keluarga. Sampai ada lagu yang terindah adalah lagu sekuler ya. Yang terindah adalah keluarga katanya dia. Ya, jadi kenapa Allah itu kasih? Karena dia menghargai sebuah hubungan, saudara. Karena dengan hubungan terbukti bahwa kasih itu bisa diterapkan. Betul nggak saudara? Ya kan? Makanya sejak semula saudaraku, dia sudah menggambarkan diri hidupnya dengan hubungan. Dia sendiri menyatakan dirinya sebagai keluarga. Apa itu? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Betul nggak? Itu adalah keluarga. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Roh Kudus seringkali diibaratkan menjadi seorang ibu. Begitu peka dan segala macam. Jadi saudaraku luar biasa saudara. Bahwa Tuhan itu melambangkan gereja sebagai keluarga itu ada maksudnya. Kenapa? Karena dia ingin menjadi bapa bagi anak-anaknya. Yaitu saudara dan saya. Saudara ini saya takjub sekali. Saudara kita lihat di Efesus 3 ayat 14. Terutama di firman Allah yang hidup ya. Mungkin terjemahan yang saudara ada di terjemahan baru yang saudara ada di Alkitab nggak sejelas yang firman Allah yang hidup. Bisa ditayangkan. Saya akan bacakan pelan-pelan ya.
bila mana saya merenungkan kebijaksanaan dan kebesaran rencananya. Saya ini adalah kitab Efesus, dan ini surat Paulus kepada jemaat Efesus, saudara ya. Jadi kalau bila mana saya Paulus merenungkan kebijaksanaan dan kebesaran rencananya, saya bersujud dan berdoa kepada Bapa yang apa dikatakan? Mengepalai keluarga Allah yang besar. Sebagian anggotanya sudah berada di surga dan sebagian lagi masih di dunia ini. Jadi betapa dahsyatnya ya Tuhan itu, kebijaksanaan dan kebesarannya, rencananya, sampai aku harus bersujud dan berdoa bahwa Bapa itu mengepalai keluarga yang besar. Baik yang anggota-anggotanya masih ada di dunia, juga yang sudah dipanggil ke surga. Jadi Bapa ini mengepalai keluarga Allah yang sangat besar seluruh dunia. Saudara, ya, kita bisa jadi keluarga Allah karena kita percaya kepada Yesus. Kita menjadi anaknya. Makanya kita disebut anak-anak Allah. Setiap orang yang percaya kepada Yesus di seluruh belahan dunia ini, apapun agama mereka, apapun gereja mereka, ya. Bukan agama gereja, Katolik kayak apa. Tapi dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat. Mereka adalah anak-anak Allah, betul? Mereka keluarga. Saudara keluarga, betul nggak? Keluarga Allah. Nah saudara, ikatan keluarga Allah itu lebih kuat daripada ikatan keluarga dunia, manusiawi. Ya, karena kita diikat oleh roh yang satu. Ya, jadi saudara, misalnya Eder Kupang, terus siapa lagi ya? Bu Sihite Batak, Bu Febe Korea, Teh Nunung Sunda, Ai Sunda. Ada yang Manado? Kak Popi, Kak Nince separuh Manado, ya kan? Ibu Orit apa? Nias. Saudara, kita walaupun tidak satu suku, ya, ketika saudara percaya Yesus, kita keluarga saudara. Amin. Ya, makanya saudara, di dalam hati saya tuh nggak pernah beda-bedain semuanya ke keluarga. Karena Tuhan yang menginginkan itu. Amin. Kalau kita punya anak, misalnya siapa ya, misalnya Volam, Geo, Bebeb itu, saya sudah tidak merasa dia orang asing saudara. Dia anak saya, betul nggak? Kita keluarga, betul nggak saudara? Siapa yang bukan saya yang menginginkan, tapi Tuhan yang menginginkan. Amin. Ketika ada orang di bawah saya, dia adik saya. Ketika orang di atas saya, dia kakak saya, betul nggak? Dia ibu saya, dia bapak saya. Kita keluarga, itu ikatannya lebih kuat daripada keluarga kandung. Karena keluarga kandung terbatas, betul nggak saudara? Tapi keluarga ilahi, keluarga Allah diikat oleh roh yang luar biasa. Jadi saudaraku, kita keluarga, bukan orang lain. Amin. Macam suku, macam ini, keluarga dari ini berbeda segala, tapi kita secara roh, kita keluarga. Keluarga Allah yang besar. Ya. Luar biasa saudara. Ya. Luar biasa. Karena tidak ada ikatan yang lebih kuat kecuali hubungan keluarga. Betul? Maka itu saya bersyukur di tempat ini itu sudah terbentuk saudara sejak dulu ya. Bagaimana kita lebih senang kumpul sama keluarga. Walaupun bukan berarti kita nggak lebih senang kumpul dengan keluarga kita ya, bukan ya. Tapi kadang-kadang ada suasana atmosfer yang berbeda ketika kita kumpul dengan keluarga Allah, betul? Ya, ya. Kita sudah tidak merasa asing, tidak bisa batas gitu ya. Bahwa oh dia keluarga A, saya tidak, kita satu keluarga. Artinya apapun hidup dia, saya terima sebagai keluarga. Saudara seorang di sebuah keluarga, apapun
apapun keluarga itu, saudara, kita harus menerima itu bagian dari hidup kita. Betul nggak? Saya nggak bisa tolak adik saya. Ya udahlah, saya nggak mau punya adik seperti Santi. Udahlah, aku ganti aja adik saya lah. Tuker tambah aja sama siapa ya gitu. Nggak bisa. Betul nggak, saudara? Mau kayak gimana pun dia, saudara, dia adalah keluarga karena hubungan. Ya. Nah, Tuhan ingin kita dibangun satu keluarga karena hubungan, karena kasih. Karena sifat dasar Allah adalah kasih. Dia bikin keluarga supaya hubungan itu penuh dengan kasih. Nah, saya akan terangkan apa sih manfaatnya. Kalau saya jadi keluarga Allah kan begitu ya. Orang itu kan lebih senang cerita manfaat kan dari bayar harga ya kan. Saya lebih senang, apa sih keuntungan saya jadi keluarga Allah? Gitu kan. Saudara, saya percaya ketika saudara dilahirkan di keluarga Allah, saudara mendapatkan nama keluarga, betul nggak? Saya dilahirkan di keluarga Sumarto. Itu nama bapak saya, bukan tukang bakso, saudara. Itu nama bapak saya. Kalau nama tukang bakso Sumarto saya agak miris. Aduh, bapak, kok sama dengan nama bapak saya. Saudara, kalau saya dilahirkan dengan nama Sumarto, itu berarti apapun yang dimiliki Sumarto itu menjadi milik saya, betul? Betul nggak, saudara? Ketika engkau lahir masih bayi pun, saudara, engkau sudah melekat nama bapakmu, betul? Dahsyat nggak, saudara? Saya kemarin baca di medsos, ya sekedar lah, saudaraku. Anaknya Raffi Ahmad yang namanya Cipung itu. Siapa namanya Cipung ya? Masih kecil, dia CEO termuda, Ben. CEO termuda. Bayang, nggak perlu S3, nggak perlu punya perusahaan. Karena dia lahir langsung punya nama Bapak Raffi Ahmad. Betul nggak, saudara? Saudara, manfaatnya buat kita. Kau lahir secara rohani, langsung melekat nama bapakmu. Siapa bapakmu, saudara? Yesus. Luar biasa nggak, saudara? Apa yang menjadi keberadaan dia menjadi milik saya. Betul nggak? Luar biasa. Kadang orang nggak sadar, saudara. Apa sih dikiranya keluarga Allah itu makan-makan bersama, piknik bersama, jalan bersama. Oh, keluarga Allah. Ya, ketawa bersama. Tidak hanya itu, saudara. Ada maksud Tuhan supaya di dalam keluarga kasih dimanifestasikan. Betul? Jadi apa manfaatnya buat saya? Ketika kau lahir, langsung melekat nama bapakmu. Ya. Kalau saya dulu, bapak saya polisi, pangkatnya letu. Letu itu seperti pacarnya Tinting ya, ya segitulah pangkatnya. Ya, letu. Ya. Jadi pangkatnya bapak saya itu enggak kolonel, saudara. Dia anaknya banyak, ya. Jadi mengeluarkan diri dari dari ABRI, dia bisnis. Karena dari ABRI-nya nggak cukup buat membiayai anaknya yang 9. Ya. Gak cukup itu. Nah, kalau dia bisa ngasih makan saya tempe, tahu, ya itulah yang saya miliki. Betul nggak? Saya nggak bisa, tukar bapak, tukar tambah lah dengan bapak yang lain supaya saya makan ayam. Karena apa, saudara? Karena dengan di mana saya dilahirkan, disitulah saya berhak mendapatkan privilege, hak istimewa yang dilekatkan oleh nama bapak saya. Betul nggak, saudara? Dan seharusnya saya bangga, terhormat. Apa ya? Wih, rasanya, aduh, saya lahir di keluarga Allah. Bukan keluarga setan ya, saudara. Keluarga Allah. Bayangin, saudara. Tapi seringkali kita nggak ngeh begitu ya. Artinya, saya harusnya bangga dong. Saya ada di namanya keluarga Allah. Karena pada waktu lahir, nama bapak saya langsung tercetak dalam hidup saya. Artinya kalau kau punya bapak Allah, kau nggak perlu khawatir, aman hidupmu, jaminan mutu, betul? Kalau kau lahir di keluarga Allah, jaminan mutu, betul?
Sama seperti Cipung lahir di keluarga Raffi. Ya, bagaimana dia nggak mengalami banyak hal yang sepertinya tidak normal. Orang yang kebanyakan, saudaraku, dia tidak pernah mencicipi masih muda, masih bayi dapat CEO. Saudaraku, apalagi saudara. Betul nggak? Seharusnya kita mendapatkan privilege, keistimewaan lebih dari siapapun. Betul? Betul nggak, saudara? Karena yang kita sandang ini nama Tuhan segala Tuhan. Harus sadar kita. Jaminan mutu itu aman saya. Karena saya keluarga Allah. Saya bagian dari keluarga Allah. Amin. Ya. Kita lihat Galatia 4 ayat yang ke-7. Tapi versi firman Allah yang hidup supaya saudara semakin mantap ya. Kita baca sama-sama, yuk. 1, 2, 3. Sekarang hamba, melainkan anak Allah sendiri. Waduh, ditekankan ya. Kau bukan anak yang lain. Kau anakku, kata Tuhan. Apa katanya? Karena kita adalah segala adalah. Saudara sadar, karena kita adalah anaknya, anak Allah, segala miliknya, milik Allah adalah milik kita. Jadi saudara, kalau saudara sampai nggak ngerti sadar ini, saudara masih punya mental pengemis, jadi saudara nggak sadar kalau saudara itu anak Allah, betul? Ngerti ya? Mental pengemis itu mengasihani diri sendiri. Oh Tuhan, kenapa nasibku seperti ini Tuhan? Seluruh dunia hanya saya yang menderita Tuhan. Oh hari ini makan asin, besok gak makan asin. Makan sama air melulu gini-gini. Sedih bang, saudara bukan itu. Amin. Yes, kita ini keluarga Allah. Ya anaknya dia sendiri. Karena kita adalah anaknya, segala miliknya adalah milik kita. Itu harus paradigma pertama yang harus dibukakan. Jadi saya tahu bahwa nama Bapakku melekat kepadaku. Apa yang menjadi milik Bapakku menjadi milik saya. Jangan sampai kita seperti anak sulung saudara. Betul nggak? Dia tahu dia tinggal di rumah bapaknya, di keluarga bapaknya. Tapi begitu anak bungsu dipestakan, dia bilang, "Hei Bapak, kenapa anak bungsu kau pestakan? Dia melukai hatimu, dia mengambil warisanmu, dia pergi, tapi dia datang, engkau memberikan pesta. Aku di sini bersamamu, tapi engkau tidak pernah memberikan pesta seperti ini." Kata bapaknya, "Hei anak sulung, apa yang menjadi milikku, milikmu." Ya. Saya mau sadarkan saudara sekarang. Amin. Yes. Saudara, dasar keyakinan itu mulai dari apa yang kau pikirkan. Betul nggak? Iman itu dimulai dari dasar keyakinan. Kalau kau pikirkan bahwa saya miskin, saya nggak bisa apa-apa. Saya ya ibadah, saya anak Tuhan. Sampai ada seseorang ya bilang, sebenarnya saya anak Tuhan atau enggak. Waduh itu masalah besar itu. Ya. Sebenarnya saya ini anak Tuhan enggak sih? Saya seperti melakukan, sebenarnya saya ini anak Sumarto bukannya, oh ibu saya bisa marah itu contoh. Benar enggak saudara? Ya? Saudara harus tahu ini. Nah ketika pola pikir kita berubah, saya anaknya. Karena saya adalah anaknya, apa yang menjadi milik Bapa saya, itu menjadi milik saya. Ada dasar keyakinan. Sehingga ketika data dan fakta, gak ada uang, gak ada ini kata Bu Leni. Waduh, aku punya Bapa, dia menjadi milik saya. Dasar keyakinanmu kalau engkau terus katakan itu akan menjadi imanmu. Betul nggak? Imanmu itulah bisa menarik setiap milik Tuhan kepadamu. Mulai dari pola, saya ingin membangkitkan pola pikir saudara. Kalau saudara jadi keluarga Allah, wow dahsyat manfaatnya. Amin. Nama Bapakmu diletakkan. Saudara,
Kalau mempelai, kemarin 2 minggu lalu nama suami. Betul nggak? Kalau keluarga nama bapak, saudara. Ya. Saudara, kalau dulu saya punya temen ya, bapaknya jenderal. Nah, satu saat saya main-main gitu ya. Kami ditilang, saudara. Naik motor, SMA lah, naik motor. Begitu ditilang, si anak ini ngomong, Pak polisi tahu nggak nama bapak saya? Nama bapak saya jenderal ini. Langsung, oh silakan. Betul nggak, saudara? Benar nggak? Kalau engkau sadar betul, setan pun kabur, saudara. Betul nggak? Kalau kita sadar bahwa saya ini diletakkan nama bapak saya, kabur setan. Ya. Jadi yang pertama apa? Manfaatnya nama bapak, nama keluarga. Biasanya diambil dari nama bapak. Kemudian yang kedua ada hak istimewa. Apa yang dimiliki Tuhan kita nikmati. Yang ketiga adalah warisan. Saudara, kalau saudara nggak punya bapak, nggak punya warisan, betul nggak? Ya, makanya perlu keluarga Allah. Ya, perlu warisan. Nah, Tuhan akan kasih warisan sama kita karena kita anaknya. Kita keluarganya Dia. Apa warisannya? Saya baca dengan cepat ya. Dia menjamin bahwa kita bersama Allah selamanya. Artinya apa? Dia menjamin penyertaan Allah sempurna atas hidup kita karena kita miliknya. Betul? Kita anaknya. Kita dapat warisan, ya. Kita bersama Allah selamanya. Yang kedua, kita akan diubah sepenuhnya seperti Kristus. Ya, ini cepat saja. Kita dimerdekakan dari segala kesakitan, segala kematian, penderitaan, ya. Luar biasa itu warisan kita ya. Kita dimerdekakan dari segala kesakitan, segala kematian dan penderitaan. Artinya kalau kita jadi anak Allah, saudara, sakit penyakit harusnya tidak ada dalam hidup kita. Ya kan? Harusnya saudaraku harus disalib, kecuali itu karena perbuatan kita ya. Ya begadang tidur cuma 2 jam, ya iyalah jantungnya ini begitu, itu karena perbuatan kita. Tapi pada hakikatnya sejatinya warisan kita sudah dimerdekakan dari sakit penyakit. Tadi pujian it's finished, selesai. Jadi apa yang dimiliki oleh Tuhan, itu yang kita miliki. Tuhan gak punya sakit penyakit, setan yang punya, betul? Ya, jadi warisan itu apa yang dimiliki Tuhan kita miliki. Tuhan itu hanya miliki damai, sejahtera, sukacita, kebenaran. Ya, jadi sakit penyakit itu sebenarnya bukan warisan kita. Itu kita harus tolak, harus usir itu dalam hidup kita. Penderitaan, kematian ya, baik kematian rohani, ya, kematian jasmani jelas kita akan masuk surga. Itu harus diusir. Itu bukan milik Tuhan. Karena apa yang menjadi milik Tuhan itu menjadi milik kita. Jadi ia tidak berhak hidup dalam hidup saya. Kalaupun itu karena kesalahan saya minta ampun, bertobat, Tuhan akan sembuhkan. Amin. Ya. Ibu Rita suka ajari saya. Yus, kalau kamu sakit, itu ilegal katanya. Waduh, ilegal. Aduh, wah bahasa sederhananya apa ya? Ya sekarang gini, kalau pemerintah barang asing yang sembarangan masuk ke dalam Indonesia, itu namanya ilegal. Di luar hukum, ya. Hukum Roh bilang kamu gak ada sakit penyakit. Jadi kalau dia berani masuk, kurang ajar dia, ilegal, dia usir dia. Benar ya, saudara, ngerti ya? Karena itu warisan kita gak begitu. Tuhan itu gak ada sakit penyakit. Terus kau harus bayangkan, imajinasikan bahwa sakit penyakitmu sudah di kayu salib. Jadi ngomong, hei sakit penyakit, kau tidak berhak ada di dalam tubuhku. Kamu sudah disalib tuh, di sana tuh tempatmu. Bukan di sini, salah tempat kamu, ilegal kamu. Betul gak, saudara? Yes. Supaya kita mendapatkan warisan. Gak sembarangan, saudara. Kita punya Bapa yang dahsyat. Tapi itu kalau karena perbuatan kita tinggal bertobat. Betul gak? Allah penuh kasih dan Tuhan berkata oleh karena bilur-bilurnya
engkau akan sembuh. Amin. Amin, saudara. Jadi Tuhan sudah merdekakan kita dari kesakitan, kematian, penderitaan. Saudara, karena di dalam surga milik Dia tidak ada sakit penyakit, tidak ada kematian, tidak ada penderitaan. Dan apa yang menjadi milik Dia itu menjadi milik kita. Amin, saudara. Ya, saya selalu berdoa Tuhan merdekakan itu. Sekali lagi dasar keyakinanmu, saudara, dimulai dari pola pikir. Kalau saya bilang begini, memang sih dulu orang tua saya kan diabetes. Katanya kalau diabetes itu kalau perempuan ke laki, benar nggak saudara? Ke laki perempuan, sebentar-bentar kalau kencing, dirubung semut nggak ya? Dirubung semut nggak ya? Iya kan? Oh, dirubung semut nggak ya? Saudara, kita nggak ada keturunan lagi dengan orang tua kita. Bebas, masa lalu kita sudah ditebus. Kita keturunan Kristus sekarang. Kristus nggak punya diabetes, betul nggak? Betul nggak saudara? Peduli amat orang tua saya diabetes, saya nggak ada hubungannya lagi. Kalau pola pikir kita seperti itu, dasar keyakinan gitu, imanmu yang mengalami kesembuhan, betul? Amin saudara, iman itu yang mendapatkan. Saudara, ibu saya dulu begitu, karena dia diabetes berat, anaknya 9, begitu tuh ditungguin saudara, saya ditungguin. Ayo sudah pengencing, sudah dia datang. Tuh jangan disiram dulu, lihat dirubung semut nggak? Dia pengen tahu dia diturunkan di mana ini 9 ini. Tapi karena kita ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Kita nggak ada lagi keturunan dari keluarga orang tua. Amin. Kita sekarang keluarga Allah. Harusnya kita dapatkan warisan dari Bapak kita. Bapak kita nggak pernah punya diabetes, nggak punya cancer. Amin. Maka itu pola pikir kita harus ini, lawan. Kalau kita sudah benar lawan. Kamu tempatnya tuh di kayu salib, bukan di tubuhku ilegal kamu, saya usir kamu. Ya, harus dilatih saudara, mulai dari pola. Kenapa? Karena kita keluarga, disitulah Tuhan ingin bangun keluarga. Amin. Yang selanjutnya kita ditugaskan dalam pelayanan dan kemudian kita mendapat bagian dari kemuliaan Allah. Seharusnya saudaraku kita bangga memiliki keluarga Allah. Betul? Pak Medi bangga enggak menjadi keluarga Allah? Bangga. Bangga banget saudaraku. Bangga sekali, terhormat. Betul enggak saudara? Ya, keluarga Allah. Dan seharusnya kita tidak malu, betul nggak? Tidak malu menjadi keluarga Allah. Bangga, kadang kita punya Bapa Tuhan, segala Tuhan, Raja, segala Raja. Ya, seharusnya itu menjadi kehormatan tertinggi. Ya, dan hak istimewa terbesar dalam hidup kita. Sampai kita mendapatkan warisan dan kita bisa menikmati apa yang menjadi milik Bapak sayang. Betul nggak saudara? Ya. Amin saudara. Nggak orang lain aja susah. Ya kan? Tapi kita dikasih privilege yang luar biasa. Baik, itu manfaatnya saudara. Amin, senang ya. Dapat warisan dari Tuhan luar biasa. Ya, kita harus bangga. Pola pikir kita harus berubah. Tuhan, aku anak, aku keluarga. Aku senang ada di Lembang ini karena aku ketemu dengan keluarga Allah. Kalau hari Minggu pengen cepet-cepet datang. Aduh, saya pengen ketemu Ibu Gultom, Pak Gultom, Pak Abbas ya. Pak Abbas nggak datang ya hari ini ya? Oh, tuh dia ya. Sakit ya. Nah, terus kita senang sekali ketemu saudara ya. Karena kita adalah keluarga, amin, ya. Katanya nggak tahu ini saya nggak aminkan ya. Ini iklan rokok bilang kalau nggak ada lu nggak rame katanya. Kalau nggak ada kamu nggak rame. Makanya kadang-kadang kita lihat, siapa yang nggak datang hari ini ya? Bu Minten selalu absen itu. Mbak Yus yang tidak datang hari ini si ini, si ini, si ini, si ini. Bukan berarti dia mau menghakimi saudara. Kalau nggak ada lu nggak rame, betul nggak? Kehilangan kita. Kenapa? Karena kita keluarga. Amin. Keluarga Allah. Nah, saudara, karena Allah itu kasih
dan kita keluarga, maka Tuhan rindu di setiap hubungan kita itu harus saling mengasihi. Saudaraku, ini topik yang sering kali dibagikan. Jadi saya nggak tekankan itu, mestinya tidak perjelas, tidak banyak membahas itu. Yang jelas kita harus saling mengasihi, saling memperhatikan, saling menerima. Saya selalu kasih tahu sama saudara, kalau dalam keluarga saya punya seorang kakak ya, sekarang udah meninggal. Waduh, kakaknya tuh bandel banget mas saya ini ya. Sampai pernah suatu ketika bapak saya tuh ambil kan dia punya pisau gitu ya. Dia bilang ke mas saya begini, daripada engkau bunuh saya dengan kelakuanmu, sekarang bunuh aku dengan pisau. Saking brengseknya itu kakak saya itu. Dia nangis-nangis, enggak begitu. Karena kan orang tua kalau lihat kelakuan anak itu lebih, betul enggak saudara? Benar enggak? Daripada kau bunuh, orang ngomongin kamu, kau bunuh aku dengan kelakuan, bunuh aku sekalian dengan pisaumu. Dia nangis-nangis, saudara bertobat. Enggak, ampuni saya. Jadi dalam satu keluarga pasti aja macam-macam modelnya. Tapi Tuhan dikatakan kau harus menerima mereka. Saya nggak bisa delete dia jadi mas saya. Ya kan? Udahlah, yang Pak, udah aja kita sepakat. Dia nggak usah jadi keluarga, hapus aja di anggota keluarga. Nggak bisa, saudara. Betul nggak? Mau modelnya kayak apa? Dia adalah keluarga kami. Dia adalah bagian dari kami. Saya harus terima, saya harus perhatikan, saya harus kasih dia. Semakin lemah saudara kita, semakin yang kuat menolong dia. Betul? Itu keluarga, saudara. Keluarga saya dulu begini. Kalau ada yang sukses, dia harus tolong adiknya. Dia harus tolong adiknya. Ya, jadi yang kuat menanggung yang lemah. Begitu ada kakak saya nomor 1 sukses, dia biayai si A, biayai si B. Saya pikir semua keluarga punya prinsip seperti itu. Di dalam keluarga Allah juga begitu katanya firman. Yang kuat menanggung yang lemah. Yang kuat menanggung yang lemah itu bukan soal materi saja. Bukan karena dia nggak punya uang, oke saya kuat, saya kasih uang. Bukan. Tapi ketika kau lihat ada saudara-saudaramu lemah dalam banyak aspek, kita yang kuat yang menanggung dia. Betul nggak? Ya, saudaraku, di dalam keluarga kita tidak mungkin berbuat jahat terhadap anggota keluarga yang lain. Betul nggak? Kalau saya sama Santi, saya nggak mungkin memikir gimana ya caranya bunuh dia ya, supaya asuransinya ke saya semua gitu. Kekayaannya, tanahnya semuanya ke saya gimana? Nggak ada, betul nggak saudara? Dalam keluarga tidak ada niat berbuat jahat terhadap saudara seiman. Kalau perlu apa yang kurang, ayo. Ya, saya sama adik saya ini, adik saya ini sangat mengasihi saya, saudara. Saya pelayanan mobil biru, saudara tahu sendiri. Pulang-pulang saya dikasih kunci, luar biasa kan saudara. Bukan kunci apa, mobil, saudara, saya dikasih mobil. Ya kan? Ya, saling. Saya cerita sama anak buah saya bilang, kok bisa ya Bu ya? Itu siapa yang kasih? Adik saya yang kasih. Kok bisa? Boro-boro adik saya Bu. Benar nggak saudara? Tapi Tuhan mau kasih contoh keluarga yang benar di dalam Allah. Betul? Ya, nggak mungkin kita berniat berbuat jahat pada saudara seiman yang lain. Nggak mungkin. Ya, saya mau sakiti Pak Media, biarin aja dia. Saya benci sama dia, gak mungkin saudara, betul gak? Karena didasari keluarga ini dibangun dengan kasih. Allah sendiri kasih, dia membangun keluarga dengan kasih. Ya, yang kuat menanggung yang lemah, kita sama-sama. Kalau ada yang lemah, kita yang tanggung. Bahkan saudaraku, kalau ya, di dalam prinsip keluarga di dunia ya. Misalnya ada tetangga ngomongin misalnya kakak saya. Ngomongin adik saya bisa ngomong. Emang kenapa? Betul gak saudara? Itu kalau di dunia begitu ya. Misalnya ada tetangga siapa ngomongin. Jangankan begitu. Saya ada saudara kita Nining. Nining itu punya anak saudara, punya ponakan suka diasuh-asuh. Ya, Cece namanya. Nah kalau kita tanpa disadari ngomongin bapaknya. Terus Cece bilang gini, itu bapak saya. Bayangin anak kecil itu.
Padahal kita ngomonginnya benar saudara. Gimana ya kabarnya Gibson gini-gini. Langsung dia, itu kan bapak saya katanya. Kita lupa, ada si Cece. Jangan ngomongin bapaknya. Betul nggak saudara? Kalau anggota keluarga kita diomongin di luar, kita ngerasa, betul nggak saudara? Kita mau menutupi dengan kasih, betul? Betul nggak? Oh enggak, dia baik-baik aja. Enggak gitu. Dan Tuhan juga begitu, itulah kasih saudara. Ya kan? Dia baik, dia kuat, dia luar biasa. Ya, kasih menutupi. Amin. Tidak kompromi dengan dosa tapi menutupi. Ya, jadi kita membantu anggota keluarga mengembangkan otot-otot. Ya, menjaga supaya tidak mundur. Ya kan? Aduh, siapa ini? Waduh, kenapa ya? Kok lama nih si A kok nggak datang, Oyong kok nggak datang ya? Kita coba cari tahu. Kenapa Oyong gini? Aman kan dia baik jasmani maupun rohani, betul nggak? Apakah dia begini? Oh enggak Mbak, aman. Oh luar biasa, betul nggak saudara? Karena kita mau pastikan bahwa otot-otot rohani kita kuat, betul nggak? Kita sama-sama kuat, tidak berhenti di tengah jalan. Kita mau pastikan, menjaga supaya nggak mundur satu-satu dengan yang lain. Berdoa, betul nggak? Oh Tuhan tolong, itu keluarga yang benar saudara. Amin. Dan terjadilah itu di tempat ini, amin. Kenapa? Ketika keluarga Allah ini dengan dibangun dengan pola yang benar, semua orang akan tertarik masuk di dalam keluarga Allah. Amin, ya. Kalau di dalam keluarga masalah itu pasti ada, betul nggak saudara? Jangankan begitu, adik kakak, kakak adik, ibu anak, ya kan? Nggak ada keluarga, nggak ada masalah. Oh nggak ada, aman, nggak ada keluarga yang begitu, nggak ada. Tetapi saya percaya, apapun problem, apapun masalahnya, jawabannya adalah kasih. Betul nggak? Karena keluarga ini dibangun oleh Tuhan atas dasar kasih. Ya, orang tuh kaget sama kita. Kadang-kadang mikir, lah kita nggak ada hubungan keluarga. Kadang-kadang kok bisa sih mengasihi gitu ya. Anak-anak kita jadi kayak anak kita dan segala macam. Itu orang lain dan segala macam. Saudara lama-lama enak ya, kumpulanmu enak ya. Itu kok bisa kan kalian bukan keluarga. Satu kupang, enggak sama mukanya juga. Tapi kok luar biasa ya. Oh kok kasih ya, bagi-bagi ya. Itu keluarga saudara. Kalau sekarang kita jualan beras murah 12.000, itu karena kita keluarga. Yang menanggung, yang kuat menanggung yang lemah. Bukan yang kuat sok gaya-gaya, bukan. Tapi kita mikir, kalau 5.000 kasih 10 kilo 50.000 bisa beli ayam, kelebihannya. Itu namanya keluarga. Dan saya percaya ketika itu dibangun, maka hadirat Tuhan dinyatakan. Amin. Karena di dalam keluarga manifestasi kasih itu terjadi. Amin. Baik, puji Tuhan saudaraku, gereja adalah keluarga. Hari ini topiknya sangat ringan saudara, tapi saya rindu Tuhan wahyukan. Amin. Sehingga kita satu dengan yang lain ya. Ya. Saya kadang-kadang rindu banget ya. Kalau lama gak ketemu Bu Asni, pengen ke rumahnya gitu. Saya mau pastikan dia dalam kondisi yang otot rahninya masih kuat atau dalam keadaan mundur gitu ya. Setiap kita pasti punya kerinduan karena kita diikat di dalam satu roh. Ikatan roh keluarga Allah lebih kuat daripada ikatan keluarga manusiawi. Baik, kita bangkit berdiri. Saudara, ketika kita memuji lagu ini, jangan berpikir bahwa bersama keluarga itu keluarga kita sendiri, tapi bersama keluarga Allah. Amin.
Mari kita puji ini dan biarlah kita memuji dengan sungguh-sungguh supaya firman Tuhan boleh diwahyukan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Kami datang di hadirat-Mu, kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau sedia, bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi, amin, kasih-Mu ya semuanya oleh karena kasih kami Engkau bersama keluargaku. Deklarasikan, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami, mari deklarasi keluarga Allah di Lembang, bersama keluargaku, bersama, tidak ada satupun yang mundur, melayani Tuhan, mengakhiri pertandingan dengan baik. Yes, itulah kami deklarasikan, mulai dari anak-anak, anak muda, tunas remaja, lansia, keluarga muda, kami bersama melayani Kau. Amin. Bagi kami sekali lagi, deklarasi seluruh yang terhisap, keluarga Allah di Lembang, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau, tiada yang dapat melebihi, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, bagi kami Engkau segalanya, bagi kami Engkau segalanya. Tuhan, kami mau deklarasikan keluarga Allah di Lembang Tuhan. Kami mau bersama-sama melayani Tuhan. Kemala sokro malase. Kami bertanggung jawab satu dengan yang lain untuk pertumbuhan saudara-saudari kami. Kami bertanggung jawab mereka tidak mundur. Kami bertanggung jawab mereka kuat otot-otot rohaninya. Kami bertanggung jawab untuk mengasihi satu dengan yang lain. Kami bertanggung jawab untuk berdoa bagi mereka satu dengan yang lain. Kami bertanggung jawab untuk memperhatikan satu dengan yang lain. Kami bertanggung jawab untuk menolong satu
satu dengan yang lain Tuhan. Karena Engkau menciptakan keluarga oleh karena kasih. Lewat hubungan ada kasih-Mu dinyatakan, ada kasih dimanifestasikan. Oh, kami tahu Tuhan, di dalam keluarga kuasa-Mu nyata. Alangkah baik dan indahnya kalau saudara-saudara rukun bersama, di situ dicurahkan berkat. Kami percaya kalau kami rukun bersama-sama, ada berkat tercurah Tuhan, ada minyak yang baru tercurah. Kami tidak pernah kekurangan yang baik, selalu ada berkat, selalu ada anugerah, selalu ada jalan keluar, tidak ada jalan yang buntu. Langit selalu terbuka bagi kami karena kami rukun Tuhan. Kami menopang satu dengan yang lain, yang kuat menanggung yang lemah. Kami tidak pernah punya niat jahat buat saudara kami, tapi kami mengasihi, berdoa, memperhatikan, menolong satu dengan yang lain. Itulah keluarga Tuhan. Yes. Mari terus bangunkan itu. Atmosfer itu bangun di tempat ini. Kami tidak pernah memandang rendah satu dengan yang lain, karena kami saudara Tuhan. Kami tahu mereka orang-orang yang kami kasih, anak-anak yang kami kasih, adik-adik kami yang kami kasih. Oh, kemalase, kremalase. Biarlah spirit itu terus berkobar-kobar di tengah kami Tuhan. Semakin besar, sehingga lewat keluarga Allah di tempat ini orang boleh melihat Yesus yang nyata di tengah-tengah kami. Mereka iri melihat kami. Mereka mulai cari-cari tentang Engkau Tuhan. Kami memang beda suku. Ada Kupang, ada Nias, ada Sunda, ada Batak, ada Jawa. Tapi kami keluarga Tuhan. Kami menerima satu dengan yang lain. Kami tidak pernah memperbincangkan kelemahan mereka. Kami menerima mereka apa adanya, karena Engkau menerima kami apa adanya. Kami yakin dan percaya Tuhan, apa yang menjadi milik-Mu itu menjadi milik kami. Kami tahu ada nama yang melekat dalam hidup kami, nama di atas segala nama. Itu yang membuat kami aman Tuhan, memiliki jaminan yang penuh. Karena ada nama Tuhan. Dalam nama keluarga ini ada Bapa yang baik, ada Gembala yang baik. Tidak pernah kekurangan kami. Terima kasih untuk keistimewaan, terima kasih untuk privilege, terima kasih untuk warisan kesembuhan. Kami dimerdekakan dari sakit penyakit, dimerdekakan dari penderitaan dan kematian. Itulah Tuhan yang harus kami menikmati dalam hidup kami sebagai keluarga Allah. Terima kasih, maka itu kami menghancurkan setiap sakit penyakit bagi saudara-saudara kami yang sekarang sakit dalam nama Yesus. Kami mau hancurkan pekerjaanmu, roh jahat, tipu muslihatmu, ilegal engkau ada di dalam tubuh mereka, tidak layak engkau ada di tubuh mereka, engkau ada di kayu salib, tidak berhak ada di dalam tubuh mereka. Pergi, tinggalkan pekerjaanmu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudaraku angkat kedua belah tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Dengarkanlah suara Tuhan baik-baik. Dan perhatikanlah perintahnya pada hari ini. Tuhan akan mengangkat engkau. Dan Tuhan akan memberkati engkau. Diberkatilah lubungmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah semua yang kau kerjakan berhasil. Bahkan Tuhan akan membukakan perbendaraannya buatmu. Kau tidak pernah kekurangan, kau tidak pernah kelaparan. Tapi Tuhan memenuhi seluruh kebutuhanmu. Karena Dia Bapa yang baik. Dan biar terang surga itu terus menerangimu. Sehingga hari-hari di bumi kau bisa menikmati hari-hari surga yang ada di bumi. Kau mengalami kemenangan, sorak-sorai, damai sejahtera, sukacita, terus memerintah atas hidupmu. Apapun yang menjadi kebutuhanmu, Tuhan tahu dan Tuhan akan memenuhi. Pulanglah dengan damai sejahtera, karena Allah yang menjadi Bapamu, yang bertanggung jawab, yang membawa hidupmu untuk semakin menikmati kebaikan engkau, kebaikan Tuhan, terobosan, mujizat selalu ada dalam langkah hidupmu. Dan kau tidak pernah kekurangan hal yang baik, selalu mengalami kebaikan, penyertaan Tuhan sempurna. Dan Roh Kudus yang diutus oleh Bapa itu yang menolong,
menguatkan, mengokohkan engkau, memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita katakan sama-sama, amin.